Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yadunnuna billahi ghairal haqqi wal jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'in. Qul innal amra kullahu lillah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna laka. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Qul law kuntum fi buyutikum labarozal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Allahu yuhyi wa yumiitu wallahu bima ta'maluna basir. Walain qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Walain muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bapak Ibu yang di sini bisa melihat kamar tamu di rumah kita masing-masing meskipun tepatnya jauh di sana. Ada yang di Kurung, ada yang di Kujon, ada yang di Senden, ada yang di Medan, tetapi kelihatan dari sini ketika kita lihat dengan mata hati. Masalahnya di depan kita ini banyak makhluk yang oleh Allah di syariatnya diperintah oleh Allah untuk menjaga kita, untuk menggoda kita, untuk menyemangati kita. Tetapi saking dekatnya justru tidak kelihatan. Itulah Raqib dan Atid, itulah iblis yang ada di depan kita, di sebelah kanan, di sebelah kiri, di belakang kita. Tetapi ketika mata hati seseorang tidak tajam, tidak dibikin tajam oleh Allah, tidak kelihatan itu. Melihatnya mata hati kita tidak seperti melihatnya mata yang ada di kepala. Sesuatu yang kelihatan oleh mata kepala tidak sama ketika dia terlihat oleh mata hati kita. Masya Allah. Dan itu yang harus kita upayakan terus menerus, karena kita tidak dibiarkan begitu saja di dalam meniti kehidupan ini. Kita akan diliputi oleh segala sesuatu yang meliputi kita. Tapi kita tidak usah risau, tidak usah risau, tidak usah sedih, tidak usah cemas. Jangan risau dengan janji Allah.
Karena wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan merasa terhina. Jangan merasa awake dhewe wong cilik le, bukan. Kita ini orang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dirancang oleh Allah dengan sungguh-sungguh. Allah menciptakan makhluknya tidak main-main, tidak iseng, tidak sembrono. Tetapi direncanakan diciptakan bil haq. Tidak boleh kita mengatakan awake dhewe wong cilik, awake dhewe wong elek, tidak. Itu sama dengan menghina yang menciptakan kita, dan itu dosa. Padahal kita diciptakan oleh Allah adalah fi ahsani taqwim. Wala tahinu, jangan merasa terhina, wala tahzanu, dan jangan merasa sedih. Jangan sedih, jangan kecil hati, jangan minder. Kita punya Allah. Punya Allah yang maha kaya raya, yang maha segala-galanya, yang menjaga manusia makhluknya setiap detik. Wa antumul a'launa, kamu adalah orang yang a'la, yang tertinggi, yang hebat. Manusia adalah ahsani taqwim. Di dalam At-Tin, di dalam Ali Imran ini, surat nomor 3 ayat 139 ini, wa antumul a'launa, kamu adalah makhluk yang tinggi derajatnya, kedudukannya. Jangan sampai kita merendahkan diri. Jangan sampai kita merendahkan diri dengan membuat lakop, membuat julukan-julukan yang rendah. Wala tahzanu, jangan kecil hati, jangan sedih, jangan minder. Wa antumul a'launa, karena kamu adalah orang-orang yang tinggi. In kuntum mu'minin, syaratnya kalau kamu betul-betul menjadi orang mukmin. Oleh karena itu yang harus kita cemaskan, yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, bagaimana kualitas keimanan kita. Karena itu yang akan mengangkat derajat kita, yang akan membuat kita menjadi orang yang tidak penakut, yang membuat tidak menjadi pengecut, tetapi menjadi orang yang kuat, yang berani menantang apapun, ketika kita betul-betul menjadi orang mukmin. Jadi mukmin dengan amanu, ya ayyuhalladzina amanu, dengan qad aflahal mu'minun in kuntum mu'minin. Kalau ya ayyuhalladzina amanu adalah wahai orang-orang yang sedang memproses imannya. Imannya sedang diproses untuk semakin meningkat, semakin berkualitas, semakin bermutu. Tetapi ketika Allah menyebut dengan mukminun, mukminin, adalah orang yang imannya sudah kondusif, sudah jadi. Maka qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Kalau mukminun sholatnya pasti khoshi'un. Tetapi kalau masih tingkatan alladzina amanu seperti kita ini, masih dalam proses. Itulah setiap malam Sabtu kita bersama-sama belajar di tempat ini untuk meningkatkan akidah kita, meningkatkan kualitas iman kita, sehingga kita akan menjadi orang yang tidak merasa rendah diri, tidak merasa sebagai penduduk negara berkembang, negara tertinggal. Kalau di sana-sana negara maju misalnya, kita tidak akan minder, tidak akan takut meskipun PKI merancang makarnya seperti itu, meskipun musuh-musuh Islam merencanakan untuk mengalahkan Islam seperti itu, tidak ada rasa takut sebanding dengan kualitas keimanan kita masing-masing. Karena kita yakin bahwa agama ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang akan menjaganya. Kalau toh kita
ada masalah-masalah untuk memperjuangkan akidah kita, memperjuangkan keyakinan kita, itu adalah lahan untuk kita menjadi orang yang diberi kesempatan untuk beramal soleh. Kalau misalnya harus jihad dan angkat senjata, ya alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah seperti kesempatan yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Umur 50 tahun, 51 tahun Rasulullah baru mulai perang mengangkat senjata pedang. 50 tahun kan mestinya sudah uzur itu. Bukan di puncak prestasi fisik seseorang. Tetapi karena yang menentukan adalah kualitas keimanannya, maka tidak masalah. Oleh karena itu ketika kemarin kita tayangkan tentang ancaman Syiah, ancaman PKI, ancaman Zionis dan sebagainya, enggak apa-apa ketika keyakinan kita kepada Allah semakin mantap. Tugas kita adalah illa liya'budun, tugas kita adalah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddina hunafa. Itu yang harus kita perbaiki, yang harus kita tingkatkan terus-menerus. Karena meskipun kita melawan dengan kekuatan fisik kita, dengan kekuatan senjata kita, ketika kita mengabaikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak banyak berarti akan menderita kekalahan dan kekecewaan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya di dalam hidup ini tidak satupun yang menghendaki hidupnya tidak bahagia. Karena Allah sendiri pun mengajarkan kepada kita untuk selalu meminta kepada Allah, atina Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan plus waqina adzabannar. Semua orang dambaannya adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan terbebas dari cekaman, dari cengkeraman, dari ancaman api neraka. Tetapi banyak kita rasakan sendiri bahwa fid dunya hasanah ini untuk mencapainya juga tidak gampang, apalagi fil akhirati hasanah. Hasanah fid dunya adalah sehat jasmaninya dan sehat rohaninya, sehat ekonominya, sehat ilmunya, sehat fisik, jiwa, mentalnya, dan seterusnya. Sedangkan ketika kita untuk memperbaiki kualitas jasmani kita, memelihara kesehatan kita, ketika kita datang kepada ahlinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ahli medis, ahli kesehatan, para dokter, banyak yang menasihatkan kepada pasiennya, termasuk kepada kita, bahwa kesehatan seseorang itu banyak ditentukan oleh tiga hal. Ditentukan oleh tiga hal. Apa tiga hal itu? Tiga hal adalah makan dan pola tidur. Nah, ternyata ketika kita mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selama hidupnya sakit hanya 2 kali, dan yang pertama itu sakit ringan karena terkena sihir itu, yang kedua sakit menjelang sowannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sakitnya para nabi, para rasul, para orang soleh itu berbeda dengan sakitnya selain beliau-beliau itu. Kalau orang soleh sakit, sakitnya itu adalah untuk meningkatkan kemuliaannya, untuk meningkatkan derajatnya, untuk meningkatkan kedudukannya di sisi Allah. Tetapi kalau orang biasa seperti kita ini sakit, mudah-mudahan ini termasuk ujian, termasuk peringatan dari Allah. Kenapa kita diperingatkan oleh sakit? Agar kita
tobat kepada Allah, karena semua penderitaan yang diderita oleh manusia adalah diundang disebabkan oleh dosa-dosa yang diperbuat. Kalau kita sakit dan itu ternyata peringatan dari Allah, kita bersyukur luar biasa kepada Allah, karena Allah masih peduli kepada kita, masih memperingatkan kita. Akan tetapi sakitnya orang-orang yang tidak kenal ibadah berbeda lagi. Sakitnya orang yang tidak kenal ibadah, yang tidak kenal agama, itu adalah persekot cicilan siksa di akhirat, bukan peringatan. Karena dosanya yang begitu dahsyat, nek gur disiksa ning akhirat tok urung bot, isih ning dunya sudah mulai dilunasi ben bot dengan kejahatannya. Maka ketika kita sakit, teorinya, resepnya, pertama-tama jangan ingat obat terlebih dahulu. Ketika kita sakit apapun, pertama kali adalah zikir. Yang kedua baru mikir. Lah kebanyakan manusia itu banyak mikir, kurang zikir. Padahal wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita ini bodoh, kita ini lemah, kita tidak tahu apa-apa. Orang ngerti kok mikir bentoyong kira ya tiwas toh. Lah nek tahu, kalau orang cerdas mikir ya iso. Misalnya ujian di sekolah, lah wong ora sinau blas kok tiwas mikir ki jawabane sing ndi ra nggih tiwas. Kecuali kalau dia orang pintar, pernah membaca, pernah belajar, dipikir lek ku sinau ndingi ketoke sing A apa sing B. Nah, ketika kita menghadapi masalah ini, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu sedangkan kamu tidak mengetahui. Malah banyak mikir neng kurang zikir. Ketika sakit langsung ingat obat A, obat C, obat D dan sebagainya, tetapi tidak ingat kepada Allah. Mestinya pertama kali zikir, banyak zikir baru mikir. Ketika kita sakit, pertama kali harus ingat Allah. Kula nggih mun kelingan Pak nek Gusti Allah niku enten, bukan itu yang dimaksud. Ingat kita kepada Allah bukan sekedar Allah itu ada, Allah itu Maha Kuasa, Allah itu yang menciptakan bumi dan langit, bukan hanya di situ. Tetapi kita ingat kepada Allah, ingat perintah-perintahnya yang belum saya lakukan yang mana, larangan-larangan Allah yang masih saya terjang yang mana, dosa-dosa saya yang belum diampuni yang mana, uang-uang riba yang masih saya gegem itu yang mana. Itu yang harus diingat pertama kali. Kalau itu sudah beres, kemudian kita baru ingat obat. Itu pun juga mengingat Allah. Oh ya, Allah itu menciptakan tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini, ada yang mengandung zat ini, mengandung vitamin ini pun ciptaan Allah. Sehingga ketika kita minum obat, itu juga dalam rangka mensyukuri dan menikmati karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuannya ketika kita minum obat bukan agar obat itu menyembuhkan penyakit kita, tidak. Kalau niatnya agar obat ini menyembuhkan penyakit saya, ini sudah musyrik, bahwa yang menyembuhkan penyakit saya adalah obat, padahal tidak. Kalau memang obat yang menyembuhkan penyakit, meskipun yang punya apotek nggak pernah sakit, meskinya para dokter nggak pernah sakit, wong dia ahli tentang obat, penyakit ini obatnya ini, penyakit itu obatnya itu. Tetapi kenapa mereka sakit? Karena yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, ketika kita minum obat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawaun, demikian sabda Nabi. Setiap penyakit ada obatnya. Tetapi obat tidak akan menyembuhkan penyakit selain dari kudrah iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh wis ngono rasah ngobat wae engko nek takdire mari rak yo mari.
Itu namanya ngusuh, Allah yang diusuh. Wong Allah kok diusuh? Ya kujur sendiri. Jadi ketika kita datang ke dokter, ke tukang medis, selalu menyarankan penyebab orang yang sakit atau yang kurang sehat karena tiga pola tadi tidak tepat. Pola pikir, pola makan, pola tidur. Dan itu pun acuannya adalah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengantarnya, manusia ketika stres, ketika marah, ketika susah, ketika anyel, ketika judek, ketika mumet dan sebagainya, maka hatinya akan memerintahkan otak untuk mengeluarkan hormon adrenalin yang kemudian akan menyumbat pembuluh-pembuluh darah. Hatinya yang memerintahkan, karena ternyata akal itu letaknya di dalam hati, bukan di dalam otak. Surat nomor 7 ayat nomor 179, lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati yang di situ ada akal, neng akale ora iso mikir, ora iso berfungsi. Jadi ketika orang susah, orang sedih, orang stres, jeranyel mawon, maka hormon adrenalin akan keluar. Ketika dia keluar menyumbat pembuluh-pembuluh darah, menjadi sampah, menjadi kotoran. Ketika pembuluh darah sudah tersumbat, ya darahnya tidak lancar. Kalau tidak lancar, mungkin tekanannya tinggi atau mungkin tekanannya rendah, ini sudah bermasalah. Akan tetapi ketika manusia itu ikhlas, sabar, syukur, qanaah, pemaaf, lapang dada dan sebagainya dan seterusnya, hatinya akan memerintahkan otak untuk mengeluarkan hormon endorfin. Hormon ini 3 kali lipat lebih banyak mendatangkan rasa tenang, mendatangkan rasa nyaman, dan mendatangkan rasa bahagia dibanding morfin, dibanding narkoba, dibanding ekstasi. Demikian kata para ahli. Nah, ini termasuk pola pikir yang mendatangkan penyakit dari sini, Bapak Ibu. Nah, sementara yang difahami oleh sebagian kita, karena Pak Dokter itu penjelasannya tidak tuntas. Kenapa? Lah pasien ini selak antri kok. Kon nerangke tuntas ra ya engko ora sida rampung pasien berikutnya. Maka ditekoni mikir napa to Bu? Mboten mikir kok Pak kula niku. Putrane anak kula niku pun pentas kabeh, pun dadi wong kabeh. Mboten mikir napa-napa kula niku. Seolah-olah pola pikir itu seolah-olah hanya berhenti di situ. Sing kula pikir niku napa? Kula niku wis pun sepuh, anak kula wis mentas kabeh, wis do ndi omah dhewe-dhewe. Tur kula niku ya nyekel pensiun isih diblonjo anak-anak kula. Mulane kok dengarane kok kula kok kan mikir-mikir napa to jane kula niku ora nus. Rumangsane sing dipikir niku namung anak kalih blonjo niku. Nah, sementara yang difahami pola pikir itu hanya berhenti sampai di situ saja, seolah-olah. Apalagi kalau pola pikir itu juga masih bentoyong terus, ya lebih-lebih itu. Nah, ternyata
pola pikir yang menjadikan seseorang terganggu kesehatannya, pola pikir yang mendatangkan stres, goro-goro mikir terus gampang nesu, goro-goro mikir terus gampang susah, gampang jegot, gampang mutung, gampang dan sebagainya. Ini yang akan memproduksi hormon adrenalin ini, yang akan menjadi biang berbagai macam penyakit. Lah, pola pikir apa yang mendatangkan semua ini kecuali memikirkan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan anak cucunya? Ya, kita pelajari saja bagaimana pola pikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa meniru, luar biasa. Pola hidup sehat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pola pikir Nabi adalah an Abi Hurairah. Ini pola pikir. Rumah sana pola pikir guru mikir le arep ngliwet sedina-dinane itu. Bukan hanya itu. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talasun ana telu perkara mangkunna fihi sapa wong sing iso netepi telung perkara kuwi hasabahullaha kisaban yasiron. Allah bakal ngitung menghisab amale sok ning akhirat kelawan hisab sing gampang, mboten jelimet, mboten bertele-tele len neliti ngamal jeng ben teng akhirat. Wa adkhalalan nglebokake sapa Allahu ing man al jannata ing jannah bi rahmatihi kelawan rahmati Allah. Kita masuk surga itu bukan karena amal kita, Bapak Ibu. Amale awake dhewe niku nek dikerto aji, nek dibiji tenan, ora ning bijine kados cah sekolah nika lho. Bu guru, Pak guru paham niku, bocah sekolah niku nek dibiji apa mestine ora munggah kabeh, ora lulus kabeh. Wong belere ra elok-elok, nganyelke ra elok-elok. Halo Bu Guru, Pak Guru, paham niki Pak Guru, Bu Guru. Semanten ugi ngamale awake dhewe niki nek dibiji tenan. Kadang-kadang kita minta, ya Allah, kula nyuwun pengadilan panjenengan ya Allah. Kalau Allah adil betul, habis kita. Begitu maksiat langsung datang azabnya, rampung wisan. Kita masuk surga adalah dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Oleh karena itu yang harus kita sibukkan bagaimana untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti bahasanya juga panjang karena bukan itu topiknya, hanya sambil lalu saja. Qalu para sahabat bertanya, "Mahunna ya Nabi Allah?" Napa Kanjeng Nabi? Tigang perkawis niku napa Kanjeng Nabi? Bi abi anta wa ummi, demi bapakku, demi engkau dan demi ibuku. Qala tu'ti man haramaka. Rasulullah menjawab, ini pola pikir Kanjeng Nabi. Mungkin kita cocoknya karo awake dhewe, cocok apa ora? Mboten cocok, Pak, nggih pun. Mulane nek penyakit itu kok gembrudul lampun nyalahke sinten-sinten. Tukti wenehono man haramaka wong sing ora tau ngenehi. Pripun? Cocok mboten? Kalih pola pikir kita. Ini pola pikir untuk sehat. Disuruh memberi kepada orang sing tidak pernah memberi. Nek ngenehi wong sing gane ngenehi akeh tunggale. Ya lumrah wong nyat gaene ngenehi. Nek ngono sing gane ngenehi ora usah dinehi wae. Nah itu ya pola pikir yang tidak sehat. Arep sedekah dadak diteliti ki dhisik istakne apa durung to? Mumet sik niku mengke. Nek ini pola pikir.
Mumet niki ngentokke hormon adrenalin. Arep sedekah ndak mumet diteliti sitok-sitok, oh dhisik wis tak onehi. Lek ku ngene pira to kae? Kapan to kae? Ndik kapan to Bu kae? Tanggal pira to kae? Nah, ya mumet sik pisan. Itu juga termasuk pola pikir. Berilah orang yang tidak pernah memberi. Kalau yang tidak pernah memberi saja disuruh memberi, apalagi ngoten candhaane. Apalagi yang pernah memberi wong sing ora tau ngenehi wae dikon ngenehi. Ini pola pikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditularkan kepada kita, nek gelem ditulari kalau kita mau meniru. Watasil man koto aka, watasil lan sambungen man wong koto aka sing medot marang siro. Kepada orang yang memutuskan tali silaturahim justru dikon nyambung sing jutak awake dhewe kondisi ile wawuh. Pripun? Cocok mboten? Nggih cocok jane, mboten kena nganggo jane. Ini yang akan membuat orang itu sehat. Artinya di dalam hatinya enggak ada masalah. Arep digedeng ping 29 ning aku tetep ora gedeng. Arep kono anyel karo aku tetep biasa. Aku tetep silaturahmi. Nek ketemu aku arep tetep uluk salam. Kono mlengos ya wis ora apa-apa. Kono mlengos urusane dhewe-dhewe. Kita tidak boleh terpancing, tidak boleh terikat oleh kejelekan orang. Jangan sampai kejelekan orang memenjara diri kita ikut-ikutan untuk berbuat jelek. Menjadi orang yang suka niru-niru, melu-melu. Napa gunane ngaji saben dina? Napa gunane sekolah dhuwur-dhuwur? Nek uripe gur arep niru wong liya. Niru niku rak nek ora duwe ilmu to nurun niku. Kok nurun? Kono nganyelke, tak anyelke genti apa sing iso nganyelke kowe tok apa piye? Aku iso. Pripun? Pripun? Masyaallah. Wa tasil man qata'aka, sambunglah orang yang memutus silaturahim, yang memutus persaudaraan. Niku mengke teng manah badhe plong Bapak Ibu. Sing marake bentoyong, hormon adrenalin mengalir terus, nek niki bentoyong, betutuk, wanyel. Lagi krungu jenenge wis deg-degan kene, apa meneh roh rupane wis kaya-kaya arep di. Niku sing marake nyoplokke jantung. Jantunge ndang londot ngoten niku mengke. Lah wong deg-degan terus, coropit motor digas terus, digas ning direm. Digas direm. Ya rontok remukno. Kok direm? Lah arep males rawani, guru ngampet terus, montok-montok terus nek diambet. Dek mboten jebol niku jantunge. Masya Allah. Ini termasuk pola pikir yang dikatakan oleh para ahli kesehatan niku. Ampun mikir nggih Bu nggih Pak. Mboten Pak, kula niku mboten mikir. Rumasane pikirane niku sing bangsa materi tok menika. Bangsa duit, bangsa ngoten niku. Termasuk ngeten niki. Wa ya'fu man dzalamaka, lan ngapuranen wong sing nglarake ati, wong sing mendolimi kamu. Jane nek dinalar ngoten nggih masuk akal luar biasa kok Bapak Ibu. Tetapi ketika kita sudah dihajar oleh kebencian, akal kita wis enggak bisa berfungsi. Lahum qulubun la yaqiluna biha walahum adhanun la yasmauna biha, duwe kuping ning ora berfungsi. Walahum a'yunun, dia punya mata, la yubsiruna biha, matanya tidak berfungsi, kupingnya tidak berfungsi, akalnya tidak berfungsi ketika dilibas oleh kemarahan, oleh kebencian. Padahal ini kalau dinalar sangat-sangat masuk akal. Maafkanlah orang yang pernah mendolimi kamu.
maafkanlah orang yang pernah bersalah kepada kamu. Niku rak pas to niku. Rak masuk akal to niku. Witekne ajeng ngapura sinten? Apa wong sing ora tau salah, moro-moro, "Mas, sampean kula ngapura, Mas." Dicegati wong dalan kae. Ya malah perkarane beda niku. Ketemu wong ning dalan sing ora tau kenal, "Sampean pun kula ngapura lho, Mas." Tenan pun kula ngapura. Napa wong sing ora salah sing di ngepura, sing ora tau menyakitkan yang diampuni. Nah, ini kan sudah pas. Orang yang pernah menzalimi itulah yang harus kita maafkan. Tetapi karena sudah tersulut oleh kemarahan, oleh kebencian, ora bakal ngapura. Enak men. Wong genah kaya ngono kok kon ngapura. Padahal ayatipun fabima rahmatim minallahi lintalahum. Karena rahmat dari Allah maka kamu bisa lunak hati kamu kepada mereka. Walau kunta fadzon, kalau kamu kasar, ghalidul qalbi, dengan hati yang keras, lang faddu min haulik, mereka akan lari dari sekitar kamu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Tidak hanya memaafkan, wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah kepada mereka. Masya Allah, wis dikon ngapura isih kon njalukke ngapura. Wasyawirhum fil amri, dan rembuken sing baik, diklarifikasi, dimusyawarah. Yo gene to Mas, kok kowe nek roh aku koyo ni jane yo ngopo. Nek ora tau diklarifikasi, gur tebak-tebakan, padahal jane niku mboten tepat. Le nebak menika kono ketemu Jabrut niku jalaran untune lara, rumasane mergo anyel karo kono. Ora salah alamat. Numpak pit motor kono buanter le nyalip rumangsane Manasi, padahal niku selak teng kamar kecil, padahal selak wis 95% nika. Ora wis ora iso diampet niku, mulane buanter banget le numpak pit motor rumangsane mergo manasi awake. Itu kalau wasyawirhum fil amri, diklarifikasi, dimusyawarahkan, dijelantrahke. Nah, semuanya nanti akan menjadi cair. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, ketika kamu sudah membulatkan tekad, maka bertawakallah, andalkanlah, mengandalkan Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka sekali kepada orang yang mengandalkan Allah. Bukan mengandalkan siapa-siapa, bukan mengandalkan kekuatannya, bukan mengandalkan temannya, bukan mengandalkan kedudukannya, tetapi hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Iyang surkumullahu fala ghalibalakum. In lamun yang sur nulung kum marang sira sapa Allah, ketika Allah menolong kamu, fala ghalibalakum, maka tidak ada orang yang bisa mengalahkan kamu. Wa iyyahdulkum, tetapi kalau Allah menghinakan kamu, merendahkan kamu, membiarkan kamu, faman mongko sapa dzalladzi yang surukum mim ba'di, siapa lagi yang bisa menolong kamu setelah Allah tidak menolong kamu, setelah Allah membiarkan kamu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, mestinya orang mukmin itu hanya mengandalkan Allah. Ciri-ciri orang yang beriman adalah ketika dia hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk pola pikir yang membuat kita sehat jasmani dan rohani. Fa idza fa'alta hadza, Rasulullah ngendika, nalikane sliramu wis nindakake sing kaya mengkene iki, famali ya nabi Allah, fa idza fa'altu hadza, nek kula pun nindakaken sing kados ngaten menika Kanjeng Nabi, fama mongko menapa li tumrap kula ya nabi Allah, duh Kanjeng Nabi, lajeng kula ajeng angsal napa nek pun kula lakoni,
yudkhilakallahul jannah, Allah bakal nglebokake sira ing swarga. Kamu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah, ke dalam surga. Qaf ini rumus rawi hadis, Bapak-bapak. Rumus rawi hadis itu ada mim, ada kha. Nek kha itu Imam Bukhari, mim itu Imam Muslim. Kalau qaf itu mutafaq lahuma bagi Bukhari dan Muslim. Jadi di kitab-kitab besar itu sok-sok untuk menyebutkan rawinya itu hanya disebutkan rumus-rumusnya ini, tanda-tandanya ini. Nah, ketika kita mencari rawi kok tidak ada dan di situ ada huruf-huruf seperti itu, nah itu. Rumus rawi hadis. Jadi pola pikir yang harus kita sempurnakan dari informasi-informasi yang kita terima selama ini, ternyata intinya adalah ajaran agama Islam kita ini. Akan tetapi informasi yang kita terima tidak lengkap karena pemberi informasinya juga kesibukannya juga banyak, maka harus kita pelajari sendiri. Hadis ini termasuk sababul wurudnya dari Qais bin Sa'id bin Ubadah. Qala, Sa'id bin Ubadah berkata, lamma nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pamannya yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika Hamzah mati di dalam peperangan, meninggal dunia dan Nabi mengetahui, qala, Nabi bersabda, wallahi, kata Nabi, demi Allah, la aqtulan nabika sab'ina minhum. Hei pamanku yang sudah meninggal, sungguh saya akan membunuh 70 orang untuk kamu, minhum dari orang-orang kafir. Cara-carane aku ora trimo pamanku dipateni nggon perang. Aku arep males, aku arep mateni wong 70. Ini kata Nabi. Faja'ahu Jibrilu bihadil ayah. Maka Jibril datang dengan membawa ayat khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, surat Al-A'raf ayat 199 ini. Surat nomor 7. Jibril datang kepada Nabi membawa ini khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ya Jibrilu, Kanjeng Nabi nyuwun pirsa, duh Jibril, mahada niki tegese pripun Jibril? Qala la adri, aku ora mudeng, kula mboten ngertos. Kula mboten ngertos maksude. Kemudian Jibril pergi. Tsumma ada, Jibril datang kembali kepada Nabi. Faqala, Nabi bertanya lagi, mahadza niki napa Kanjeng Nabi? Qala la adri, kula mboten ngertos maksude. Yang kedua, lajeng malaikat Jibril kesah melih. Tsumma ada, kemudian Jibril kembali yang ketiga. Faqala, yang ketiga ini Jibril baru menjelaskan, innallaha sak temene Allah amaroka, perintah marang sira, antakfu an mandolamak, supaya sira paring pangapura marang wong sing mendalimi marang sliramu. Tegese ora usah dadak males arep mateni wong 70, udah maafkan saja. Watasil man qata'aka, dan Allah memerintah kepada kamu untuk menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Wa tu'ti man haramak, dan Allah memerintah kepada kamu untuk
memberikan sesuatu justru kepada orang yang tidak pernah memberi apa-apa. Masya Allah. Ini pola pikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ini sudah bisa kita ikuti, kita contoh sebagai uswahnya, insya Allah kita akan hidup dengan sehat, dengan lebih ringan, dengan lebih enteng, tidak bertele-tele ketika ada apapun yang tidak cocok dengan yang kita inginkan. Bapak Ibu, ini yang pertama. Nanti masih pola pikirnya banyak, nanti masih ada masalah pola makan. Pola makannya Kanjeng Nabi, nah, pola makannya awake dhewe nanti kita cocokkan. Kemudian ada pola tidurnya Kanjeng Nabi. Ternyata ini yang diakui oleh para dokter, para ahli kesehatan, bahwa pola hidup yang tiga ini yang memberikan sumbangan terbesar bagi kesehatan seseorang. Bapak Ibu yang saya hormati, waktunya sudah sampai. Tadi kita sampaikan ini kemarin anak-anak MI dan BA di Sentono mengadakan manasik haji. Mudah-mudahan ini menjadi daya tarik kita untuk menyiapkan anak-anak kita belajar di sekolah-sekolah yang seperti ini. Jadi ini sekaligus promosi Bapak Ibu. Anak cucu kita arahkan untuk mengenal ajaran Islam sejak dini. Ini Pak Kepala Dinas. Ini Ibu Kepala Sekolahnya. Ini Pak Kanjeng ini.